Anak saya tewas. Sebuah ruang sidang yang seharusnya tenang berubah menjadi saksi jeritan seorang ibu di Pengadilan Militer 315 Kupang. Satu kalimat mengguncang semua yang hadir. Anak saya tewas. Bukan teriakan tanpa alasan. Bukan luapan emosi sesaat. Melainkan jerit seorang ibu yang melihat anaknya pulang dalam peti. Sementara di hadapannya, terdakwa justru diminta untuk dibebaskan. Kasus kematian Pradalaki Cepril Saputra Namo bukan lagi sekadar perkara hukum. Ia menjelma menjadi pertarungan antara nurani dan institusi, antara air mata dan pasal-pasal hukum. Apa yang sebenarnya terjadi di balik kematian Pradalaki? Mengapa permintaan pembebasan memicu amarah yang tak terbendung? Dan apakah keadilan benar-benar akan berpihak pada kebenaran? Inilah kisah sidang yang tak hanya diadili oleh hakim, tetapi juga oleh hati nurani publik Indonesia. Simak kisah lengkapnya, karena di balik seragam dan palu hakim, ada nyawa yang menuntut keadilan. Selamat datang dan kembali lagi di channel Bicara Saja. Mari kita lanjut lagi ceritanya. Pagi itu, Rabu yang panas di kota Kupang, halaman Pengadilan Militer 315 Kupang sudah dipenuhi orang sejak matahari belum terlalu tinggi. Beberapa wartawan berdiri dengan kamera tergantung di leher, menunggu satu peristiwa yang sejak berminggu-minggu terakhir menyita perhatian publik, sidang kasus dugaan penganiayaan yang menewaskan Pradalaki Cepril Saputra Namo, seorang prajurit muda yang kepergiannya meninggalkan luka mendalam bagi keluarganya. Di antara kerumunan, seorang perempuan paruh baya melangkah pelan. Wajahnya terlihat letih, matanya sembab, namun sorotnya tajam dan penuh tekad. Namanya Maria Namo, ibunda Pradalaki. Sejak pagi buta ia sudah berada di sana, mengenakan kebaya sederhana berwarna gelap, seolah mencerminkan suasana hatinya. Di tangannya, ia menggenggam foto anaknya. Foto terakhir sebelum Pradalaki berangkat menjalani tugas yang tak pernah ia sangka akan berakhir dengan kematian. Bagi Maria, gedung pengadilan ini bukan sekadar tempat sidang. Ini adalah medan terakhir perjuangannya sebagai seorang ibu. Ketika pintu ruang sidang dibuka, semua yang hadir segera masuk dan mengambil tempat. Ruangan terasa pengap, bukan hanya karena udara panas Kupang, tetapi karena beban emosi yang dibawa setiap orang. Di bangku terdakwa, beberapa prajurit duduk tegak dengan wajah kaku. Sementara di sisi lain, Maria duduk di deretan kursi pengunjung, tepat di belakang tim auditor militer. Ia tak berbicara sepatah kata pun, hanya menatap lurus ke depan, ke arah tempat di mana keadilan seharusnya diputuskan. Sidang dibuka dengan ketukan palu hakim. Ketua Majelis Hakim Letkol CHKI Made Wirawan memimpin jalannya persidangan dengan suara tegas dan formal. Agenda hari itu adalah mendengarkan lanjutan pembelaan dari pihak terdakwa. Secara hukum, ini adalah proses yang wajar. Namun secara batin, bagi Maria, setiap detik di ruang sidang adalah siksaan. Nama Pradalaki Cepril Saputra Namo disebut berkali-kali dalam pembacaan berkas perkara. Setiap kali nama itu terdengar, dada Maria terasa sesak. Ingatannya melayang ke hari terakhir ia berbicara dengan anaknya. Pradalaki pamit dengan senyum, mencium tangannya, dan berkata akan segera pulang. Ia tak pernah menyangka, itu adalah perpisahan terakhir. Sidang terus berjalan. Penasihat hukum terdakwa mulai menyampaikan argumen mereka. Kata-kata hukum seperti tidak terbukti, unsur pidana, dan permohonan pembebasan terdengar dingin di telinga Maria. Baginya, semua istilah itu tak mampu menghapus satu fakta yang terus bergema di kepalanya. Anaknya pulang dalam keadaan tidak bernyawa. Sejak awal sidang, suasana sebenarnya sudah terasa tegang. Beberapa kali hakim mengingatkan pengunjung agar tetap tenang. Namun emosi di ruangan itu seperti api dalam sekam, menunggu satu percikan kecil untuk meledak. Maria duduk dengan kedua tangan saling menggenggam kuat. Kukunya menekan telapak tangan sendiri, menahan getar yang semakin sulit dikendalikan. Setiap kali ia menatap kursi terdakwa, hatinya bergejolak antara amarah, duka, dan rasa tidak percaya. Ia datang bukan untuk membalas dendam, tetapi untuk satu hal yang terus ia ulang dalam doanya, keadilan. Di luar gedung, masyarakat mulai berkumpul. Beberapa membawa poster kecil, sebagian hanya berdiri diam. Kasus ini telah menjadi pembicaraan luas. Bukan hanya tentang kematian seorang prajurit muda, tetapi tentang bagaimana hukum ditegakkan di lingkungan militer. Ketika sidang memasuki bagian krusial, suasana ruang sidang semakin menegang. Nafas Maria terasa semakin pendek.
Ia menunduk sejenak, mengusap air mata yang kembali menggenang. Dalam hatinya, ia berbisik lirih. "Laki, Mama di sini. Mama tidak akan diam." Tak ada yang menyangka bahwa hari itu bukan sekadar sidang lanjutan, melainkan awal dari sebuah ledakan emosi yang akan mengguncang ruang pengadilan, menggugah nurani publik, dan mengubah jalannya persidangan selanjutnya. Dan tanpa disadari oleh siapapun di ruangan itu, teriakan seorang ibu yang kehilangan anaknya sudah tinggal menunggu waktu untuk pecah. Ruang sidang pengadilan militer 315 Kupang yang sejak pagi terasa pengap, kini berubah menjadi semakin mencekam. Jam dinding di sudut ruangan berdetak pelan, seolah menghitung waktu menuju sesuatu yang tak terelakkan. Ketua Majelis Hakim Letkol CHK I Made Wirawan memberi isyarat agar penasihat hukum terdakwa melanjutkan pembacaan pleidoy. Saat itulah, arah sidang mulai berubah drastis. Dengan nada tenang dan bahasa hukum yang terukur, penasihat hukum terdakwa berdiri dari kursinya. Ia membuka map tebal berisi dokumen, lalu mulai berbicara panjang lebar tentang kronologi versi mereka. Kata demi kata disusun rapi, seolah kematian Pradalaki hanyalah bagian dari rangkaian peristiwa administratif, bukan tragedi kemanusiaan. Berdasarkan fakta persidangan dan keterangan saksi yang kami hadirkan, ucap sang penasihat hukum, maka klien kami tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan penganiayaan yang menyebabkan kematian. Kalimat itu menggantung di udara. Maria Namo yang sejak tadi menunduk, perlahan mengangkat kepalanya. Wajahnya memucat. Tangannya yang semula saling menggenggam kini bergetar hebat. Napasnya memburu ketika penasihat hukum melanjutkan dengan kalimat yang jauh lebih menusuk. Oleh karena itu, kami memohon kepada Majelis Hakim yang mulia agar membebaskan terdakwa dari seluruh tuntutan auditor militer. Detik itu juga, sesuatu dalam diri Maria seperti runtuh. Dadanya terasa sesak. Dunia seakan berputar. Kata dibebaskan berulang-ulang bergema di kepalanya. Ia menoleh ke arah kursi terdakwa, lalu ke meja hakim, dan akhirnya ke foto anaknya yang masih ia genggam erat. Air mata yang sejak tadi ditahan, kini tumpah tanpa bisa dicegah. Tidak, suara itu pecah, memecah keheningan ruang sidang. Semua kepala spontan menoleh. Petugas sidang berdiri kaget. Maria bangkit dari kursinya, tubuhnya gemetar hebat. Suaranya bergetar, namun penuh amarah yang tertahan bertahun-tahun. "Anak saya tewas. Anak saya mati," teriaknya dengan suara parau. Ruang sidang mendadak ricuh. Ketua Majelis Hakim mengetukkan palu, meminta ketertiban. Namun suara palu itu kalah oleh jeritan seorang ibu yang hatinya telah hancur. "Dia berangkat hidup, sehat, pulang-pulang sudah jadi mayat," lanjut Maria sambil menangis histeris. "Sekarang kalian bilang, dibebaskan." Beberapa pengunjung sidang terdiam membeku. Ada yang menutup mulut, ada pula yang menundukkan kepala. Bahkan salah satu wartawan terlihat menghentikan rekaman sejenak, terkejut oleh ledakan emosi yang begitu mentah dan nyata. Petugas berusaha mendekati Maria, mencoba menenangkannya. Namun Maria menepis dengan keras. Tangannya menunjuk ke arah meja penasihat hukum. "Kalian bicara hukum," teriaknya. "Saya bicara nyawa anak saya." Suasana semakin tidak terkendali. Hakim kembali mengetuk palu, kali ini lebih keras. "Saudari, mohon tenang. Ini ruang sidang," seru Ketua Majelis Hakim. Namun Maria tidak duduk. Air matanya mengalir deras, wajahnya merah oleh emosi dan duka. Dengan suara bergetar, ia berkata pelan namun jelas, "Kalau ini bukan penganiayaan, lalu apa nama kematian anak saya?" Kalimat itu menghantam ruang sidang seperti petir. Tak ada jawaban. Bahkan penasihat hukum terdakwa memilih menunduk, merapikan berkasnya tanpa berani menatap ke arah Maria. Beberapa detik terasa sangat panjang. Ketegangan menggantung di udara. Sidang yang awalnya berjalan formal kini berubah menjadi arena pertarungan batin antara hukum dan nurani. Akhirnya, Ketua Majelis Hakim memutuskan menunda sidang sementara untuk menenangkan suasana. Palu diketukkan 3 kali. Namun suara palu itu tak mampu menghapus satu kenyataan. Kepercayaan seorang ibu terhadap keadilan sedang diuji di hadapan semua orang. Maria perlahan terduduk kembali. Tangisnya berubah menjadi isakan pelan. Ia menatap foto Pradalaki di tangannya, lalu berbisik lirih, hampir tak terdengar. "Maafkan Mama. Nak, Mama akan terus berjuang." Di luar ruang sidang,
Kabar tentang tangisan dan teriakan Maria dengan cepat menyebar. Media mulai memberitakan. Publik mulai bereaksi. Dan sejak saat itu, sidang ini tak lagi sekadar perkara hukum, melainkan simbol luka, kemarahan, dan tuntutan keadilan. Penundaan sidang tidak serta-merta meredakan ketegangan di Pengadilan Militer 315 Kupang. Justru setelah palu hakim diketukkan, suasana terasa jauh lebih berat. Ruang sidang yang sebelumnya riuh oleh teriakan dan tangisan kini berubah sunyi, seakan semua yang hadir dipaksa mencerna satu kenyataan pahit. Di hadapan mereka, seorang ibu baru saja runtuh sepenuhnya. Maria Namo masih duduk di kursinya. Bahunya bergetar pelan. Tangisnya tak lagi meledak, melainkan berubah menjadi isakan tertahan, jenis tangisan yang jauh lebih menyakitkan karena lahir dari kelelahan batin yang dalam. Matanya kosong menatap lantai. Di tangannya, foto Pradalaki mulai basah oleh air mata. Tak ada yang berani mendekat terlalu dekat. Seorang petugas wanita akhirnya duduk di samping Maria, menyodorkan segelas air. Maria menerimanya tanpa menoleh. Tangannya gemetar, air di gelas berguncang kecil, seolah mencerminkan hatinya yang tak pernah lagi benar-benar tenang sejak hari anaknya dinyatakan meninggal. Dalam diam, ingatan Maria kembali menyerangnya. Ia teringat malam-malam panjang menunggu kabar. Teringat panggilan telepon yang datang tiba-tiba. Teringat suara asing di ujung sana yang berkata singkat dan datar, bahwa anaknya mengalami insiden. Tidak ada penjelasan panjang. Tidak ada pelukan. Hanya kabar dingin yang mematikan harapan. Dan kini, di ruang sidang ini, luka itu seperti dibuka kembali, dipertontonkan, diperdebatkan, bahkan hampir dihapuskan oleh kata dibebaskan. Maria menutup matanya rapat-rapat. Napasnya tertahan. Dalam batinnya, ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah perjuangannya sia-sia? Apakah jeritannya barusan hanya akan tercatat sebagai gangguan sidang, bukan sebagai suara kebenaran? Sementara itu, di sisi lain ruang sidang, para terdakwa duduk kaku. Wajah mereka datar, nyaris tanpa ekspresi. Entah karena lelah, takut, atau sudah terlalu terbiasa dengan tekanan institusi. Tak satu pun dari mereka menoleh ke arah Maria. Jarak di antara mereka bukan hanya jarak fisik, melainkan jurang batin yang tak mungkin dijembatani. Ketua Majelis Hakim Letkol CHK I Made Wirawan tampak berdiskusi singkat dengan dua hakim anggota. Ekspresi mereka serius. Secara prosedural, sidang berjalan sesuai aturan. Namun secara manusiawi, peristiwa barusan meninggalkan bekas yang sulit diabaikan. Di bangku pengunjung, beberapa orang mulai berbisik pelan. Ada yang menyebut nama Pradalaki dengan suara lirih. Ada pula yang menghela napas panjang, seolah sadar bahwa kasus ini bukan sekadar angka perkara. Di luar gedung pengadilan, kamera wartawan mulai menyala. Potongan video tangisan Maria tersebar cepat. Wajahnya yang basah air mata, suaranya yang parau saat berteriak, "Anak saya tewas," menjadi simbol kemarahan publik yang terpendam. Media sosial bereaksi keras. Banyak yang menulis satu kalimat yang sama. Kalau ini bukan ketidakadilan, lalu apa? Namun Maria tidak melihat layar ponsel siapapun. Ia tidak peduli trending atau tidak. Baginya, satu-satunya hal yang penting adalah satu jawaban sederhana yang belum ia dapatkan. Mengapa anaknya harus mati, dan siapa yang bertanggung jawab? Saat sidang akan dilanjutkan kembali, Maria berdiri pelan. Kakinya terasa lemah. Ia hampir terjatuh, namun berhasil menahan diri dengan memegang sandaran kursi. Petugas kembali mendekat, membantu menuntunnya duduk. Maria mengangkat wajahnya. Matanya merah, namun kini sorotnya berbeda. Bukan lagi amarah yang meledak, melainkan tekad yang dingin dan sunyi. Ia menatap lurus ke depan, ke arah majelis hakim. Dalam hati, ia berjanji pada dirinya sendiri. Ia akan datang ke setiap sidang. Ia akan mendengar setiap kata. Ia akan bertahan, meski hatinya hancur berkeping-keping. Karena bagi Maria, berhenti berarti membiarkan nama Pradalaki tenggelam dalam berkas perkara. Dan itu adalah hal yang paling ia takuti. Ketika palu hakim kembali diketukkan untuk melanjutkan sidang, suasana masih terasa berat. Semua yang hadir sadar, hari itu telah meninggalkan luka psikologis yang dalam, bukan hanya bagi seorang ibu, tetapi bagi siapapun yang masih percaya bahwa hukum seharusnya berpihak pada kemanusiaan. Dan tanpa disadari, sejak saat itu,
sidang ini tidak lagi berjalan dalam ruang hampa hukum. Ia berjalan di atas air mata, ingatan, dan nurani yang terus dipertanyakan. Penundaan sidang di Pengadilan Militer 315 Kupang justru menjadi pemicu gelombang yang jauh lebih besar. Apa yang terjadi di dalam ruang sidang tak berhenti di balik dinding gedung itu. Tangisan Maria Namo telah keluar, menyebar ke jalanan, layar ponsel, dan nurani publik. Beberapa jam setelah sidang ditunda, potongan video jeritan Maria beredar luas. Suaranya yang parau, wajahnya yang hancur oleh duka, dan kalimat, "Anak saya tewas," menjadi potret yang tak bisa diabaikan. Media nasional mulai mengangkat kasus ini sebagai sorotan utama. Judul-judul berita bermunculan, mempertanyakan satu hal yang sama. Apakah hukum militer benar-benar berpihak pada keadilan? Di luar gedung pengadilan, jumlah massa bertambah. Mereka bukan hanya keluarga korban atau warga sekitar, tetapi juga aktivis hukum, mahasiswa, dan masyarakat sipil yang datang membawa spanduk dan poster. Tulisan-tulisan seperti, "Keadilan untuk Prada Laki," dan "Hukum jangan tumpul ke atas," terangkat di udara panas Kupang. Maria berdiri di balik pagar pembatas, didampingi beberapa kerabat. Ia tidak berteriak. Ia tidak lagi menangis. Wajahnya tenang, namun matanya menyimpan kelelahan yang dalam. Ia mendengar teriakan orang-orang yang kini menyuarakan apa yang selama ini ia pendam sendiri. Untuk pertama kalinya sejak kematian anaknya, Maria merasa ia tidak sendirian. Namun di saat yang sama, dari dalam institusi militer, suasana juga mengeras. Pernyataan resmi mulai dikeluarkan. Pihak pengadilan militer menegaskan bahwa proses hukum berjalan sesuai aturan, independen, dan bebas intervensi. Kalimat-kalimat itu terdengar rapi dan formal. Tapi bagi publik yang menyaksikan air mata Maria, pernyataan tersebut terasa dingin dan berjarak. Konflik pun terbentuk. Bukan lagi antara terdakwa dan korban, melainkan antara rasa keadilan publik dan wibawa institusi. Di ruang internal pengadilan, Ketua Majelis Hakim Letkol CHK I Made Wirawan menghadapi tekanan yang tak ringan. Ia sadar, setiap keputusan dalam perkara ini akan dibaca bukan hanya sebagai putusan hukum, tetapi sebagai cermin keberanian atau kegagalan sistem. Rekannya sesama hakim juga menyadari hal yang sama. Sidang ini telah melampaui batas perkara biasa. Di sisi lain, Maria kembali ke rumah kontrakan kecil tempat ia menginap selama sidang berlangsung. Malam itu, ia duduk sendirian di kamar sempit, menatap foto Prada Laki yang ia letakkan di meja. Suara demonstrasi di kejauhan masih terdengar samar. Ia memejamkan mata, mencoba mengumpulkan kekuatan. Namun pikirannya diserang rasa takut yang baru. Bagaimana jika tekanan publik justru membuat institusi menutup diri? Bagaimana jika kebenaran tenggelam demi menjaga nama besar? Maria tahu, ia sedang berdiri di tengah pertarungan yang jauh lebih besar dari dirinya. Ia hanyalah seorang ibu. Lawannya adalah sistem yang telah berdiri puluhan tahun. Tapi setiap kali rasa gentar muncul, bayangan wajah anaknya kembali hadir, tersenyum, seperti dulu. Keesokan harinya, sebelum sidang lanjutan digelar, aparat keamanan ditambah. Pengamanan diperketat, pagar dipasang lebih rapat. Ini bukan lagi sekadar antisipasi keributan, melainkan tanda bahwa institusi merasa sedang diuji. Publik menunggu, media menunggu, Maria menunggu. Karena di balik semua tekanan itu, satu hal menjadi jelas. Sidang ini telah menjadi simbol. Simbol apakah keadilan bisa berdiri sejajar dengan kekuasaan. Simbol apakah suara seorang ibu cukup kuat untuk menembus tembok institusi. Dan saat agenda sidang berikutnya diumumkan, replik dari auditor militer, semua pihak sadar, inilah momen penentuan. Apakah hukum akan tetap berdiri di jalurnya? Atau justru terseret oleh arus pembelaan dan pembungkaman? Maria menarik napas panjang. Ia merapikan pakaiannya, menggenggam foto Prada Laki, dan bersiap kembali ke ruang sidang. Karena baginya, mundur bukan pilihan. Dan bagi publik, diam bukan lagi sikap yang bisa diterima. Pagi itu, Pengadilan Militer 315 Kupang kembali dipenuhi penjagaan ketat. Aparat berseragam berdiri di setiap sudut. Pagar pembatas dipasang lebih rapat dari hari-hari sebelumnya. Di luar gedung, massa kembali berkumpul. Mereka tidak lagi berteriak sekeras kemarin, namun kehadiran mereka justru terasa lebih menekan. Diam, menatap, menunggu. Hari ini adalah agenda yang paling dinanti. Replik dari auditor militer.
Di dalam ruang sidang, suasana hening namun syarat ketegangan. Setiap orang yang hadir memahami bahwa sidang hari ini bukan sekadar tanggapan atas Pleidaw. Ini adalah jawaban negara atas jeritan seorang ibu, atas kematian seorang prajurit muda bernama Pradalaki Cepril Saputra Namo. Maria Namo duduk di tempat yang sama seperti sidang-sidang sebelumnya. Pakaiannya sederhana, wajahnya pucat, tetapi matanya menyimpan keteguhan yang tak lagi goyah. Tangannya masih menggenggam foto Laki, kini sudah agak pudar di bagian pinggir, namun justru semakin berharga baginya. Ketua Majelis Hakim Letkol CHK I Madewirawan membuka sidang dengan suara tenang namun serius. Ketukan palu terdengar lebih berat dari biasanya. Semua perhatian tertuju ke meja auditor militer. Perwakilan auditor militer berdiri. Nafasnya teratur, namun ekspresinya menunjukkan beban besar yang ia pikul. Ia tahu, setiap kalimat yang akan ia ucapkan bukan hanya dicatat oleh majelis hakim, tetapi juga oleh publik yang telah kehilangan kepercayaan. Replik pun dimulai. Dengan suara tegas, auditor militer membantah permohonan pembebasan terdakwa. Ia menguraikan kembali fakta-fakta persidangan, kesaksian saksi, hasil visum, serta rangkaian peristiwa yang menunjukkan adanya kekerasan sebelum kematian Pradalaki. Kalimatnya tidak emosional, tetapi tajam dan terarah. Perbuatan terdakwa, ucapnya lantang, tidak dapat dilepaskan dari akibat yang ditimbulkan, yakni hilangnya nyawa korban. Di kursi pengunjung, Maria menutup matanya sejenak. Air mata kembali menggenang. Namun kali ini ia tidak menangis. Ia mendengarkan dengan penuh perhatian, seolah setiap kata adalah napas harapan yang selama ini ia genggam dengan susah payah. Ketika auditor militer menegaskan bahwa perkara ini bukan sekadar pelanggaran disiplin, melainkan dugaan tindak pidana berat, suasana ruang sidang berubah. Beberapa pengunjung mengangguk pelan. Di bangku terdakwa, wajah-wajah yang sejak awal datar mulai terlihat tegang. Replik itu bukan hanya bantahan hukum. Ia terdengar seperti peringatan moral, bahwa seragam, pangkat, dan institusi tidak boleh menjadi tameng bagi hilangnya nyawa manusia. Namun perjuangan belum selesai. Setelah replik dibacakan, majelis hakim menyatakan sidang kembali ditunda untuk musyawarah dan agenda selanjutnya. Palu diketukkan. Keputusan belum dijatuhkan. Keadilan belum ditentukan. Maria berdiri perlahan. Tubuhnya terasa ringan sekaligus lelah. Ia tidak tahu bagaimana akhir dari semua ini. Ia tidak tahu apakah putusan nanti akan sesuai dengan harapannya. Tapi satu hal ia yakini, ia telah bersuara, dan suaranya telah didengar. Di luar ruang sidang, wartawan mengepung. Mikrofon diarahkan. Namun Maria memilih diam. Ia hanya mengangkat foto Pradalaki sedikit ke dada, lalu berkata lirih, "Saya hanya ingin kebenaran, bukan pembalasan." Kalimat itu sederhana, tetapi menghantam siapapun yang mendengarnya. Sidang kasus Pradalaki belum berakhir. Putusan masih menunggu. Tapi sejak hari itu, satu hal telah tercatat dalam sejarah kecil keadilan negeri ini, bahwa teriakan seorang ibu mampu mengguncang tembok institusi, bahwa duka tidak selalu kalah oleh kekuasaan, dan bahwa keadilan, meski tertatih, masih layak diperjuangkan. Maria melangkah meninggalkan pengadilan dengan langkah pelan namun tegak. Ia tidak tahu kapan semua ini akan selesai. Tapi ia tahu, selama napas masih ada, nama Pradalaki Cepril Saputra Namo tidak akan dibiarkan hilang dalam sunyi berkas perkara. Karena bagi seorang ibu, keadilan bukan pilihan. Ia adalah kewajiban terakhir.